Shalom jemaat Tuhan, selamat ketemu kembali saudaraku dimanapun berada. Jemaat Tuhan GBI Sola Gracia Timika yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku umat Kristen dimanapun berada, yang belum mengenal saya, nama saya Pendeta Marius Istia SPAK MPD. Saya adalah gembala jemaat dari jemaat Tuhan yang ada di Timika, Papua, yaitu Gereja Bethel Indonesia GBI Sola Gracia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa minta tuntunan Tuhan. Bapak, terima kasih, Engkau dahsyat, Engkau ajaib dan luar biasa. Engkau pencipta alam semesta, Tuhan yang menjadikan hidup kami, Tuhan yang menyertai kami. Sampai hari ini kami masih bisa bernafas, semua karena kebaikan Tuhan. Bapa di surga, terpujilah namamu di tengah-tengah kondisi hidup kami yang sekarang. Kami ingin dekat Tuhan, kami mau belajar dari Tuhan, bahkan kami mau mengetahui isi hati Tuhan tentang kami pada kondisi-kondisi saat ini. Dan Roh Kudus tolong kami, Tuhan tolong kami, biar apa yang kami dapati hari ini melalui kebenaran firman Tuhan bisa menjadi rema yang baik bagi kami. Kami pegang untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Demi nama Yesus, Roh Kudus, urapi hambamu, urapi setiap kami yang mendengarkan siaran ini dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus istimewa, jemaat-jemaat Tuhan GBI Sola Gracia yang mengadakan ibadah di rumah masing-masing, Tuhan urapi, Tuhan berkati semuanya dengan pengurapan-pengurapan yang baru dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, saudara-saudaraku, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kekuatan daripada Tuhan untuk hidup, masih bernafas, masih melakukan semua aktivitas kita semua. Itu semua karena kebaikan Tuhan, saudara. Jemaat Tuhan yang terkasih, saudara-saudara yang saya cintai dimanapun saudara-saudara berada. Hari ini kami mengadakan, atau sebagian orang umat Kristen di Indonesia bahkan dunia bisa mengadakan ibadah di rumah masing-masing berdasarkan petunjuk dari pemerintah, kemudian instruksi dari sinode gereja, kemudian badan pekerja daerah, badan pekerja wilayah. Dan saya berpikir ini adalah satu hikmat yang Tuhan berikan bagi kita semua di tengah-tengah kondisi dunia seperti ini. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, kondisi dunia saat ini sangat memprihatinkan menurut ukuran kita manusia. Saudara-saudara kita yang berada di belahan dunia lain sementara mengalami sesuatu yang luar biasa, boleh dikatakan satu musibah yang luar biasa. Dan sekarang musibah itu sudah terjadi dalam bangsa dan negara Indonesia. Tetapi di atas segala sesuatu, saudara, kita semua yakin dan kita percaya bahwa apapun yang terjadi di dunia sekarang, itu semuanya dalam kendalinya Tuhan, seizin Tuhan, atas perkenan Tuhan ini semua terjadi. Kita jangan lupa, saudaraku, bahwa dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Kita jangan lupa bahwa hidup kita adalah ciptaan Tuhan. Kita jangan lupa bahwa setiap manusia adalah ciptaan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan adalah kreator, Tuhan adalah sutradara yang menjadikan dunia ini menurut Tuhan. Apa yang baik itu Tuhan bikin seperti begitu. Nah, kadang apa yang baik di mata Tuhan itu beda dengan apa yang baik di mata manusia. Kadang apa yang berkenan di mata Tuhan itu berbeda dengan apa yang berkenan di mata manusia. Karena cara berpikir Tuhan jauh daripada cara berpikir manusia, saudaraku, dan kita harus pahami itu. Kondisi dunia yang akhir ini terjadi, saudaraku, saya sangat percaya dan kita semua percaya bahwa ini merupakan sesuatu yang terjadi sekali lagi karena seizin Tuhan. Alkitab berkata bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala hal atau segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi ujung-ujung dari semua ini yang terjadi di dunia ini adalah mendatangkan kebaikan.
Memang kita tahu bahwa kebaikan menurut ukuran manusia itu berbeda dengan kebaikan menurut ukuran Tuhan. Tetapi Alkitab berkata bahwa nanti ujung-ujungnya pasti mendatangkan kebaikan menurut ukuran Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa kebaikan untuk siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, apa yang terjadi di dunia ini, sekali lagi kondisi yang terjadi di dunia sekarang ini adalah pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, berbeda dengan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Untuk itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berpikir bahwa apa yang kita harus lakukan sebagai gereja Tuhan akhir-akhir ini. Apa yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang katanya warga negara kerajaan surga yang di dalamnya ada nilai-nilai surga. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus kembali ke Alkitab. Kita harus kembali ke Alkitab karena kita percaya bahwa Alkitab atau firman segala tulisan yang tertera dalam Alkitab merupakan firman Tuhan. Yang mana kita percaya bahwa ini adalah kompas hidup kita. Ini adalah manual booknya orang Kristen, buku petunjuk hidupnya kita. Sehingga segala hal yang terjadi di dunia ini, kita boleh memiliki hikmat dunia, kita boleh memiliki kepintaran dunia, kita boleh memiliki pengetahuan yang kita dapat tentang apa yang terjadi. Tetapi saudaraku perlu dipahami bahwa semuanya itu terbatas. Dan pada akhirnya kita harus kembali ke Alkitab. Kita harus kembali ke apa kata Tuhan. Kita harus kembali ke firman Tuhan. Apa yang sebenarnya Tuhan mau katakan bagi kita semua pada saat-saat ini untuk menjalani musibah yang sementara terjadi hari-hari ini. Cuma Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, kita buka dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saya baca buat kita hidup orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai 11. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, saudaraku yang menyaksikan video ini dimanapun saudara berada. Ketika kita kembali ke Alkitab, maka Alkitab mengajari kita tentang cara, metode, rumusnya Tuhan untuk menghadapi badai-badai hidup, untuk menghadapi tantangan hidup. Nah, kalau kita perhatikan, Alkitab berkata begini saudaraku dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini nasihat firman Tuhan, ini ajaran firman Tuhan, ini kata hati Tuhan kepada umat Tuhan yang sementara mengalami musibah akhir-akhir ini. Umat Tuhan yang sementara mengalami hal yang mungkin gundah-gulana akhir-akhir ini. Umat Tuhan yang sementara mengalami hal yang membuat dia mungkin stres, depresi atau tekanan, mengalami tekanan dan lain-lain. Atau umat Tuhan yang sementara mengalami ketakutan dan lain-lain. Alkitab berkata, kuasai diri dan jadilah tenang. Jelas saudara, Tuhan tahu tentang kondisi hidup sekarang. Jelas saudara, Tuhan paham tentang kondisi hidup sekarang. Jelas saudara, Tuhan mengerti tentang kondisi hidup sekarang. Ketika Tuhan paham, ketika Tuhan tahu, Tuhan menuntun kita untuk mengetahui isi hatinya. Tuhan menuntun kita untuk mengetahui apa yang merupakan petunjuk Tuhan. Metodenya Tuhan, rumusnya Tuhan. Untuk kita bisa hidup dalam badai-badai ini seperti ini. Yang pertama, kita berkata bahwa kuasai diri. Jangan panik, jangan takut. Jangan tawar hati. Kuasai diri. Nanti firman Tuhan benar saudara. Ada banyak sekali anak-anak Tuhan. Ada banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak menguasai diri saudaraku. Sehingga apa yang seharusnya baik menjadi tidak baik.
gara-gara tidak menguasai diri. Sehingga apa yang seharusnya indah menjadi tidak indah gara-gara tidak menguasai diri. Sehingga apa yang seharusnya ditentukan untuk menang akhirnya menjadi kalah gara-gara tidak menguasai diri. Cuma Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita boleh belajar dari banyak hal. Kita boleh belajar dari olahragawan, kita boleh belajar dari orang-orang yang sementara bertempur dan lain-lain. Bahwa ketika penguasaan diri itu tidak ada, maka mereka akan kehilangan kontrol atau lose kontrol. Ketika kehilangan kontrol jemaat Tuhan, maka sesungguhnya mereka sudah ada pada ambang kekalahan atau ambang kehancuran. Nah jemaat Tuhan yang terkasih, penguasaan diri ini luar biasa. Alkitab berkata bahwa orang yang menguasai diri itu seperti seorang pahlawan. Seperti seorang pahlawan itu orang yang bisa menguasai dirinya. Nah firman Tuhan menasihati kita penting saudaraku untuk kita menguasai diri. Self control. Jadi kita boleh, banyak hal boleh terjadi di luar sana. Banyak hal boleh kita dengar. Banyak hal boleh kita lihat. Banyak berita boleh kita dengar. Mungkin kita bisa saksikan sendiri. Tetapi hal-hal itu tidak boleh menggentarkan iman kita. Tidak boleh menggentarkan kita punya pendirian sebagai anak Tuhan. Integritas kita sebagai anak Tuhan. Tidak boleh gentarkan. Makanya Alkitab menasihatkan untuk kita harus tenang. Kita harus tenang. Kita harus menguasai diri. Menguasai diri ini penting saudara. Ketika kita mau marah, kita mulai tekan kemarahan kita. Ketika kita mulai sedih, kita mulai tekan. Ketika kita mulai stres, depresi, kita mulai menguasai diri untuk kita tidak jadi stres. Ketika kita jadi bertengkar gara-gara sesuatu, kita bisa menguasai diri. Akhirnya kita jadi bertengkar. Kita bisa mengendalikan emosi, mengendalikan sikap hati, mengendalikan segala pikiran yang tidak benar. Kita harus mengendalikan itu. Kenapa kita berkata bahwa supaya kita bisa tenang? Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Pesan Tuhan minggu ini kepada kita jemaat Tuhan. Saya tidak tahu saudara lewati minggu kemarin dengan apa. Tetapi mungkin saudara akan melewati minggu ini lagi dengan banyaknya berita yang datang. Banyaknya kabar yang datang. Pesan saya hari ini sebagai nasihat firman Tuhan. Kuasailah diri. Ketika suami sudah mulai tidak menguasai diri. Istri tenangkan suami. Katakan Alkitab berkata kuasailah dirimu. Ketika istri sudah mulai tidak tenang, sudah mulai stres dengan kondisi dan lain-lain, anak-anak sudah mulai khawatir dengan berita-berita di sana sini, kita saling menguasai diri. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, penguasaan diri ini penting. Penguasaan diri ini penting. Karena dengan jelas Alkitab berkata, kuasailah dirimu. Jadilah tenang. Jadi tenang. Karena ketika kita menguasai diri, kita bisa menjadi tenang. Dan kita berkata bahwa di dalam tinggal tenang, terletak kekuatan. Orang yang tergopoh-gopoh melakukan sesuatu. Orang yang dengan emosi melakukan sesuatu. Orang yang dengan melakukan sesuatu dengan tidak berpikir dengan cerdik. Hasilnya akan tidak baik. Sehingga kita menasihatkan bahwa supaya jadi tenang. Kenapa kita harus jadi tenang? Supaya kita bertindak tepat. Kenapa kita harus tenang? Supaya kita melakukan sesuatu tepat. Supaya kita berpikir tepat. Supaya kita berkata-kata tepat. Jadi tenang itu penting saudara. Dan disambung lagi bahwa kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Pertama kuasai diri. Yang kedua jadi tenang. Supaya apa? Supaya saudara? Supaya kita dapat berdoa. Hasil dari menguasai diri, hasil dari ketenangan akan membawa kita untuk kita bisa ada pada posisi berdoa. Kenapa Rasul Petrus dengan luar biasa mengatakan hal ini kepada kita? Supaya kita dapat berdoa. Saudaraku, Rasul Petrus adalah rasul yang melewati banyak hal bersama Tuhan. Dia adalah murid yang dekat Tuhan selama Tuhan hidup. Dia ada murid yang ketika Tuhan kemana-mana dia selalu ada, dia menyaksikan apa yang Tuhan lakukan, dia mendengar apa yang Tuhan bicarakan. Bahkan ketika Tuhan Yesus diangkat ke surga dan menyerahkan tanggung jawab penginjilan kepada Rasul Petrus, dia melakukan banyak mujizat, dia melakukan banyak hal yang luar biasa.
Dan hari ini dia katakan kepada kita bahwa jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berarti saudaraku, ini merupakan pengalaman yang luar biasa dari Rasul Petrus. Ketika dia di penjara, dia harus tenang untuk bisa berdoa. Ketika dia dalam kondisi yang tidak menentu, dia harus tenang untuk dia bisa berdoa. Saudaraku, penting kita tenang agar kita bisa berdoa. Karena doa itu pegang peranan penting saudara bagi kita. Banyak orang berkata bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Di dalam doa kita bisa berbicara dengan Tuhan. Di dalam doa kita bisa curhat dengan Tuhan. Di dalam doa kita bisa sharing dengan Tuhan. Di dalam doa kita bisa berkata-kata tentang keluh kesah kita. Di dalam doa kita bisa bercerita tentang rasa takut kita. Kita bercerita tentang rasa stres kita. Kita bercerita tentang rasa khawatir kita. Kita bercerita tentang masalah, musibah, penyakit yang kita alami. Semuanya di dalam doa. Kita berbicara dengan Tuhan, kita bercerita dengan Tuhan. Penting kita berdoa, saudara. Penting membangun mesbah doa akhir-akhir ini. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, repent, saudara harus bertobat dari cara doamu yang salah selama ini. Selama ini saudara mungkin sering lupa Tuhan dan tidak pernah berdoa. Ini saatnya saudara harus berdoa. Selama ini mungkin saudara anggap berdoa itu biasa. Yang penting saya berdoa untuk makan. Yang penting saya berdoa untuk saya makan, saya selesai. Tetapi hari ini saya katakan repent, bertobat saudara. Doa itu harus menjadi gaya hidup, lifestyle saudara. Dimanapun saudara berada, saudara harus berdoa. Bertobat saudara, tinggalkan pada masa-masa ini. Saya berpikir begini saudara. Saya berpikir begini. Saya pernah mengupdate sebuah status di Facebook. Saya mengatakan bahwa segala cara Tuhan akan pakai untuk membawa engkau datang sujud di kaki Tuhan. Dan salah satunya adalah mungkin COVID-19. Mungkin COVID-19 ini Tuhan pakai untuk membawa engkau datang sujud di kaki Tuhan. Untuk mengangkat tangan kepada Tuhan. Dan mengakui kedaulatan Tuhan. Dan mengakui segala dosamu bahwa selama ini engkau merasa diri hebat. Engkau merasa diri bisa. Engkau merasa diri sanggup. Merasa diri engkau punya banyak uang, banyak kekayaan, berhikmat, punya kedudukan. Tetapi melalui hal ini mungkin Tuhan izinkan terjadi untuk membawa engkau datang sujud di kaki Tuhan dan mengangkat tangan dan mengatakan bahwa Yesus hanya engkau Tuhan yang berdaulat. Dan mungkin satunya cara Tuhan pakai COVID-19. Untuk itu hari-hari ini saudara yang tidak pernah berdoa, ayo saudara berdoa. Ayo dekat Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Saudara yang berdoa 3 menit, lanjutkan 10 menit. Saudara yang selama ini hanya berdoa 10 menit, lanjutkan 30 menit. Saudara yang berdoa mungkin selama ini hanya 30 menit, lanjutkan doa itu 1 jam. Saudara yang selama ini mungkin berdoa untuk makan minummu saja. Berdoa jangan sampai ke situ, berdoa untuk kesejahteraan istri anak-anakmu. Saudara selama ini yang hanya mungkin berdoa untuk saudara punya anak-anak dan istri waktunya. Saudara jangan cuma sampai di lingkungan itu, tapi saudara harus mendoakan temanmu, rekanmu, ayahmu, ibumu, sahabatmu, saudara-saudaramu, bahkan orang-orang Kristen, bahkan dunia, bahkan Indonesia, saudara harus doakan. Artinya apa saudara? Nasihat hari ini adalah kita doa. Kita yakin bahwa doa bisa mengubah segala sesuatu. Kita yakin bahwa doa bisa mengubah segala sesuatu. Kita sangat yakin itu. Kita sangat yakin doa bisa mengubah segala sesuatu. Jemaat Tuhan yang terkasih, udah banyak sekali kesaksian di Alkitab yang saya tidak perlu sebutkan. Tetapi banyak kejadian di Alkitab di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, semua banyak kejadian di Alkitab yang memberitahukan kepada kita bahwa ketika hati umat-umat Tuhan berbalik kepada Tuhan dan mereka berseru kepada Tuhan, mereka mengangkat suara kepada Tuhan, maka Tuhan bisa menyesal tentang satu rancangan yang sebenarnya Tuhan sudah rancangkan untuk malapetaka. Tuhan bisa menyesal. Dan semuanya itu melalui doa. Kita harus punya waktu untuk berdoa. Untuk itu jemaat Tuhan saudara-saudara, jemaat Tuhan GBI Sola Gracia yang ada di rumah. Saat ini, saudara jangan main-main lagi. Rasul Petrus berkata bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Memang hari Tuhan atau kiamat merupakan rahasianya Tuhan. Tetapi kita harus ingat satu hal. Kesudahan segala sesuatu itu bukan cuma berbicara tentang bagaimana dunia ini kiamat, tapi bagaimana hidup kita berakhir di dunia ini. Saudara, hidup ini merupakan rahasia.
Kapan saja Tuhan bisa ambil nafas ini. Makanya kalau kita bisa menyaksikan hal-hal yang terjadi hari ini. Banyak sekali pendeta yang meninggal. Banyak sekali hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang dipanggil Tuhan. Saudaraku, hidup ini menjadi rahasia. Dan nafas ini kapanpun Tuhan bisa ambil, saudaraku. Sahabat-sahabatku dimanapun berada. Kita ini bukan manusia yang bisa hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Tidak. Kita berkata, kita diberikan batas 70-80 tahun. Dan itu jelas, saudara. Bersyukur kalau saudara sampai kepada usia itu. Tetapi hari ini banyak sekali orang yang dipanggil Tuhan tiba-tiba. Banyak sekali orang yang hidupnya sudah selesai. Sudah finish ketika dipanggil Tuhan. Apa yang terjadi ketika orang itu dipanggil Tuhan dan dia dalam kondisi tidak siap? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, saudara-saudaraku, sahabatku, temanku dimanapun berada. Kesempatan nafas ini masih ada. Adalah kesempatan untuk Tuhan berikan kita waktu. Untuk apa? Waktu untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk apa? Mempersiapkan diri untuk hidup di satu kehidupan yang lebih dahsyat lagi. Kita berkata bahwa kehidupan yang selama-lamanya. Kehidupan yang tidak ada batas waktu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan di bumi ini adalah kehidupan yang memiliki batas waktu. Bahkan bumi ini sendiri, saudaraku, ada batas waktunya. Tetapi kehidupan yang sebenarnya, yang sesungguhnya, adalah kehidupan yang tidak ada batas waktu, yaitu kehidupan di surga. Alkitab berkata bahwa di sana itu tidak batas waktu. Kita akan hidup di sana selama-lamanya. Berarti tidak pernah ada batas waktu. Tidak berujung. Selama-lamanya. Kemudian di neraka juga. Itu siksaan yang terjadi selama-lamanya. Tidak pernah ada orang yang disiksa 3 tahun lalu kembali. Tidak pernah. Tidak pernah ada orang yang disiksa 3 bulan lalu kembali. Tidak pernah. Kalau kau sudah masuk ke situ, saudaraku, maka engkau akan di situ selama-lamanya. Dalam api siksaan kekal. Dan Tuhan berkata, di sana hanya ada ratap tangis dan katakan gigi. Nah, untuk menentukan kita harus ke sana, ke surga atau neraka, ditentukan dari mana? Ditentukan dari sekarang. Ditentukan dari ketika nafas ini masih ada. Ditentukan dari ketika jantung ini masih berdetak. Kalau nafas ini sudah tidak ada, ketika jantung ini sudah berhenti berdetak, maka tidak pernah ada kesempatan lagi, saudara. Untuk itu saya nasihatkan kepada kita semua, teman-teman, sahabat jemaat Tuhan, berhenti berbuat dosa. Kembali kepada Tuhan, repent, bertobat balik kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita terpapar COVID-19. Kita tidak tahu apakah kita sudah terpapar atau tidak. Dan apabila kita terpapar, apakah kita bisa selamat atau tidak. Apakah saudara berpikir bahwa pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena COVID-19 itu kurang berdoa? Mereka luar biasa. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Kita banyak berdoa kepada Tuhan. Karena keuntungannya luar biasa. Kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan. Keuntungannya luar biasa. Ada 2 keuntungan yang kita dapati kalau kita berdoa. Minimal selama kita masih di dunia. Hati kita tenang. Kita penuh sukacita. Kita penuh damai sejahtera. Kita penuh kebahagiaan. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Walaupun mungkin kondisi tidak baik, tapi yang penting hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Kemudian yang kedua keuntungannya adalah ketika kita mati saudaraku, sudah ada jaminannya. Karena kita pasrahkan hidup kita, serahkan hidup kita. Kita banyak berkomunikasi dengan Tuhan, kita banyak tinggal jam doa kita dengan Tuhan. Maka dalam jam-jam doa itu, dalam doa Tuhan berbicara, Tuhan mengajari kita hidup yang baik, yang nanti berguna untuk kekekalan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama nafas ini masih ada, selama jantung ini masih berdetak, saudaraku, ini mungkin perkataan yang terakhir untuk beberapa orang yang mendengarkan nasihat firman Tuhan hari ini. Ini mungkin perkataan yang terakhir. Bertobatlah, balik kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, berhentilah dari setiap petualanganmu, petualangan yang penuh dosa, mendatangkan kemurkaan Tuhan. Berhenti, saudara. Ini waktunya saudara harus kembali kepada Tuhan. Ini waktunya saudara harus memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Repent, bertobat.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Segala hal yang terjadi sekarang, yang pertama itu seizin Tuhan. Untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, untuk orang-orang yang jauh daripada Tuhan, untuk orang-orang yang setiap saat selalu mengeraskan hatinya kepada Tuhan. Mungkin peristiwa ini adalah peristiwa merupakan peringatan. Peringatan. Ada juga yang peristiwa ini bukan lagi peringatan, tetapi penghukuman. Itu orang yang jauh dari Tuhan. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, peristiwa ini adalah peristiwa di mana kita ada pada masa pemurnian iman. Kita ada pada masa-masa di mana kualitas iman kita dimurnikan. Kualitas iman kita diuji. Iman kita dibakar. Iman kita dimurnikan. Ini adalah masa-masanya. Apakah pada masa-masa ini saudara tetap tenang dan miliki iman kepada Tuhan? Atau saudara khawatir, saudara gusar, saudara takut, saudara meronta-ronta, saudara banyak, saudara mengeluh? Saya sering katakan kepada orang bahwa suatu saat sebuah hubungan akan diuji. Satu saat sebuah hubungan akan diuji. Entah hubungan antara ayah dan ibu, entah hubungan antara anak dan orang tua, entah hubungan antara suami dan istri, entah hubungan antara gembala dan jemaat, bahkan hubungan antara Tuhan dan umatnya. Satu saat ada pada masa pengujian. Dan kualitas hubungan itu ditentukan pada masa pengujian. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita semakin dekat Tuhan. Tunjukkan kemurnian iman kita. Tunjukkan nilai-nilai hidup kekristenan kita. Tunjukkan hal kita berkata, biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, bukan semua rohani. Saudara mau tolong orang lain, silahkan tolong. Banyak lakukan kebaikan, banyak lakukan kasih, banyak saling mengampuni, banyak saling mengasihi, banyak saling melayani. Jangan lagi ada iri hati, jangan ada lagi dengki, jangan ada lagi dendam, saudaraku. Banyak dekat dengan Tuhan hari-hari. Jemaat Tuhan Sola Gracia yang Tuhan Yesus kasih, biarlah hidup kita semakin hari semakin diperbaharui Tuhan. Yang paling penting dalam kesan firman Tuhan hari ini adalah supaya kita bisa menguasai diri. Ketika kita menguasai diri, kita akan menjadi tenang. Dan ketika kita menjadi tenang, kita akan bisa berdoa. Kita yakin, saudaraku, bahwa doa itu memiliki kuasa yang luar biasa. Pesan gembala hari ini, saudaraku, kita banyak berdoa. Kita banyak dekat Tuhan. Kita banyak dekat Tuhan. Bukankah Tuhan yang menjadikan kita? Amin, saudaraku. Ketika Dia yang menjadikan kita, maka Dia lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ketika Tuhan yang menjadikan masa depan kita, bukankah kita percaya bahwa masa depan kita Tuhan yang atur, saudaraku? Ketika kita percaya bahwa masa depan kita Tuhan yang atur, maka kita sangat yakin bahwa Dia sementara merancangkan yang terbaik bagi kita. Kenapa? Karena Dia yang jadikan kita. Dia yang jadikan kita, berarti Dia lebih tahu hidup kita, apa yang baik bagi kita, daripada kita ketimbang kita sendiri. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan Sola Gracia, sahabatku dimanapun berada, saudara yang beribadah di rumah, tetap kuat, tetap dekat dengan Tuhan. Mungkin saudara bisa mendengar isu sana isu sini, berita sana berita sini, tapi saling mengingatkan untuk menguasai diri, saling mengingatkan. Jadi tenang, jadi tenang. Kenapa? Supaya kita bisa berdoa. Doa itu kekuatan kita. Doa itu kekuatan kita. Ketika kita berdoa, maka surga turun. Ketika kita berdoa, maka kehendak apapun yang ada di surga bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berdoa, kita berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Dan ketika Tuhan ada, maka perkara-perkara yang dahsyat bisa terjadi. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita lebih dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati kita semua.
kita sama-sama lebih dekat Tuhan. Biarlah renungan hari ini bisa memberkati kita semua. Bisa memberkati jemaat Tuhan yang ada di Sola Gracia. Bisa memberkati sahabat-sahabatku dimanapun berada. Yang bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.